reminder di grupnya, karena memang tadi pagi saya coba join dari laptop tidak bisa sama sekali, makanya tadi saya kirimkan video yang terkait proteinnya. Oke, saya rasa dan saya harap semua tadi sudah mulai kuliahnya dengan berdoa. Semoga rangkaian kuliah hari ini bisa memberikan manfaat dan ilmu yang manfaat dan juga hasil yang memuaskan. Oke, sebelum saya akan menjelaskan terkait apa namanya, materi kita lanjutannya. Jadi gini, rangkaiannya adalah jika pada materi yang sebelumnya UTS kemarin yang satuan terkait operasi-operasi fisik ya, kemarin yang terakhir kita juga masih membahas operasi fisik yaitu terkait pengeringan. Kali ini mulai dari materi ini Bu Yun akan coba mulai masukkan terkait bagaimana kita mengubah produk agroindustri tidak hanya memanfaatkan proses fisika, tetapi juga memanfaatkan prinsip-prinsip di dalam biokimia dan juga kimia. Nah, nanti kalau yang tadi belum sempat menyelesaikan materinya di materi protein, nanti bisa diputar ulang YouTube-nya. Jadi di dalam YouTube saya tadi, saya menjelaskan terkait perubahan yang terjadi pada bahan berbasis protein ya. Bahan berbasis protein tersebut, kalau kalian sebelum belajar, maka awalannya itu memang saya mulai dengan kalian ingat dulu materi PBAI kalian, atau mungkin kimia pangan yang terkait dengan protein. Protein itu adalah gabungan dari asam amino yang diikat dengan ikatan peptida, ya. Kemudian protein sendiri punya struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartenar. Manfaat protein seperti apa? Nah, kemudian kalian belajar di basicnya dulu. Setelah kita tahu protein sendiri ada yang sifatnya globular, yang kemudian sifatnya adalah fibrous dan sebagainya, yang mana bahan protein itu bisa berupa telur, bisa berupa susu, bisa berupa legum, daging, dan sebagainya, akhirnya kita akan menentukan prinsip proses apa yang akan kita pakai dalam mengolah produk berbasis protein ini. Kalau dilakukan prinsip secara fisika, seperti yang sudah kemarin saya juga jelaskan, sebenarnya bisa kita lakukan proses pengeringan ya. Ya, tetapi apakah memang kita membutuhkan pengeringan atau kita membutuhkan teknologi lain yang lebih kompleks? Jadi kayak misalnya, kalau misalnya saya punya tempe saya punya sumber protein berupa susu. Apakah cukup hanya dikeringkan menjadi susu kering? Ternyata enggak. Manusia itu memang tidak pernah puas dengan memanfaatkan satu teknologi. Dia setelah mengetahui proses pengeringan, ingin mendapatkan lebih lagi. Kalau dikeringkan, hasilnya seperti ini. Bagaimana kalau sekarang susu tersebut saya manfaatkan dengan cara tambahkan asam? Jadi biar nggak enak bau susunya, akhirnya ditambahkan asam. Terjadilah proses koagulasi, kemudian didapatkan dua lapisan. Ada lapisan curd sama lapisan whey-nya. Oh ternyata curd-nya ini kalau dipres, dikeluarkan airnya lagi, ternyata bisa jadi produk yang namanya keju. Nah ternyata, jadi dalam proses pembuatan keju tadi dari susu, tidak hanya memanfaatkan perubahan secara fisik yang tadi mungkin istilahnya adalah, kalau yang fisik kan kayak pengeringan tadi ya, sebenarnya nggak pengeringan, di keju itu hanya ada pemeraman. Tapi dia juga memanfaatkan perubahan akibat adanya proses kimiawi. Dalam hal ini yaitu penambahan asam sehingga menyebabkan denaturasi. Oke, jadi selain itu, di slide itu juga saya jelaskan terkait dengan ada deaminasi, dekarboksilasi. Itu kalau kita memanfaatkan protein secara benar-benar chemically, bahkan kita bisa mengubah struktur proteinnya dengan menambah gugus asam, menghilangkan gugus asam karboksilatnya ataupun gugus amin dan sebagainya. Selain itu, perubahan apa lagi yang dibahas di slide tadi? Ada yang membahas khususnya terkait fermentasi ya. Jadi fermentasi di sini, denaturasi, kemudian ada fermentasi. Kalau fermentasi di sini jelas dia memanfaatkan mikroorganisme. Lalu ada membahas terkait proses hidrolisis. Yang mana lanjutannya tadi juga saya bahas terkait dihasilkannya struktur gelatin, kemudian juga penyamakan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari proses kimiawi dan biokimiawi yang kita gunakan dalam mengolah produk berbasis protein. Oke, itu sedikit review dari Bu Yunita. Nanti tolong didengarkan ulang sendiri materinya, karena memang kita masih kuliah jarak jauh ya, jadi
Beliau juga nggak bisa mantau satu-satu secara detail, paling saya infokan lewat penugasan dan sebagainya. Oke, sudah siap semuanya, ada berapa orang di sini? Oke, sudah ada 13. Saya rasa sudah cukup. Nah, sebelumnya mungkin atau saya mau minta feedback dari salah satu di antara kalian yang mungkin tadi kan secara resume ya, kalau yang dari kalian sendiri yang kalian dapatkan materinya seperti apa, sebelum saya akan mulai terkait kuisnya dulu. Ada yang mau menyampaikan? Monggo. Maaf, putus-putus. Putus-putus ya? Di sayanya. Di saya juga, Bu. Sebentar, ada mobil lewat Timo. Oke, tapi yang terkait materinya tadi sudah cukup terjelas dengan baik. Kira-kira penjelasannya? Cukup jelas. Oke. Oke, kalau gitu kita mulai langsung ya dengan kuis. Setelah kuis nanti baru akan saya jelaskan. Kan kita kuliahnya sampai jam 10 berarti kan. Saya akan jelaskan materinya. Lanjutan berikutnya terkait satu pros ini. Sebentar ya. Oke, saya harap sudah terlihat share screen saya. Jadi itu kita mulai kuisnya. Linknya ini saya bagikan di chatnya. Silakan join. Oke, sudah ada 9. Saya akan live-kan ya. Saya akan mulai startnya. Silakan mulai. Kalau mau live gimmick bentar, nggak apa-apa, tapi biarin aja.
Apa?
Susah ya karena bahasa Inggris ya.
Oke, sudah pada hampir selesai semua ya? Oh ya, sebentar. Tadi disuruh ordo keluar. Oke, kalau gitu, ini bisa dilihat di live dashboardnya. Tinggal 2 lagi, nggak apa-apa kita tunggu sebentar lagi. Deva sama Talita. Oke, ini nggak apa-apa. Sementara saya stop share screen-nya dulu untuk yang kuisnya. Nanti kita akan bahas bersama secara live di Google Meet ini kuisnya tadi seperti apa yang kira-kira belum atau yang susah. Nah, pada materi ini, pada berikut ini di judul materinya, di judul itunya memang saya nulisnya adalah protein dan penggorengan. Tapi yang sampaikan hari ini tidak penggorengan, karena penggorengan akan saya sampaikan di minggu depan. Kenapa minggu depan? Minggu depan nanti materi kita kuliahnya atau prosnya adalah terkait perubahan atau biokonversi kimia, konversi kimia dan juga biologi yang ada di lemak, nanti digabungkan dengan materi konversinya. Lemak itu kalau secara fisik itu banyak biasanya kita pakai prosesnya adalah dengan proses penggorengan. Nah, kali ini suara saya sudah terdengar apa enggak ya ini? Takutnya saya suaranya belum jelas, mungkin bisa diinfo. Kedengaran, Bu. Kedengaran ya. Kalau nanti nggak jelas, mungkin biasanya videonya akan saya saya close biar enak. Oke, materi ini yang akan saya sampaikan hari ini adalah terkait ekstruksi. Ada yang mungkin ada yang kenal produk namanya ekstrudat atau ekstruksi? Ada yang pernah tahu? Belum, Bu. Masa nggak pernah makan namanya produk ekstrudat? Ayo. Ada mungkin kira-kira yakin belum pernah? Yang alatnya itu berput yang muter kan, Bu, yang menggabungkan beberapa prinsip seperti penggilingan. Oke, boleh benar. Produknya itu seperti corong gitu. Di dalamnya itu ada namanya ulir. Ulir itu memberikan perubahan pada bahan yang biasanya ada kandungan protein, lemak, dan juga karbohidratnya, sehingga produknya itu punya keluaran produk yang beda lagi gitu. Nah, kenapa saya katakan kalian masa nggak ada pernah makan? Karena produk ekstrudat ini adalah produk yang sering sekali kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sebentar. Produknya kayak makanan bayi gitu ya, Bu? Bisa berupa makanan bayi, bisa berupa makanan yang kalian sering makan. Pernah makan cikibol?
Pernah makan spaghetti? Pertanyaan saya. Pernah. Pernah makan makaroni? Pernah. Nah, Pernah. sip ya, pernah ya. Makanya ini tidak hanya produk bayi, tapi produk-produk itu. Jadi itu adalah contoh dari produk pangan yang diproses dengan produk yang namanya extruder. Bentar, saya coba gabung juga deh lewat HP, takutnya saya lose kontak. Nggak bisa saya lacak nanti. Kadang-kadang gitu memang ya. Oke, slide saya sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu. Oke, sip. Nah, ini dia ya, extruder atau extruder. Oke, jadi oke, nah ini dia contoh produk ekstrusi yang dijumpai di pasar. Jadi ini yang pasti kalian juga sering dapatkan, termasuk kalau tadi mungkin yang dimaksud sama Mbak Sinta tadi itu yang produknya anak bayi itu yang puff-puff itu loh, yang apa ya, saya lupa namanya, yang puff yang genggamannya dengan anak bayi muda itu juga produk ekstrudat gitu. Atau yang tadi saya katakan adalah kelompoknya cikibol itu, atau kelompoknya produk sereal. Kalian pasti pernah kenal yang namanya Coco Crunch. Nah, sorry ya, saya sebut merek aja semua ya. Nah, itu adalah contoh produk-produk kelompoknya ekstrusi yang sering kita jumpai di pasar. Nah, kelompok lainnya lagi, makanya saya katakan ini tidak hanya untuk kelompok produk produk bayi, tapi juga produk untuk orang dewasa. Nah, ini pasti kalian juga kenal. Ini adalah produk kelompok pasta. Mulai yang jadi makaroni, kemudian yang apa nih ya, bentuknya berulir. Kalau kalian ada makan spaghetti, itu ya macam-macam bentuknya, atau bahkan ini ada beras analognya. Oke, atau ini juga bagian kelompok lainnya produk makanan ringan yang mengembang, expanded snack. Nah, jadi kalau bedanya dengan gambar yang awal ini, dia lebih padat. Kalau yang di sini beneran kekempong istilahnya itu. Ini kalian pernah ya tadi makannya yang rasa jagung bakar itulah, atau yang ini yang sebelah kanan ini banyak stick yang merah-merah balado dan seterusnya. Ini adalah contoh produk pengolahan agroindustri yang memanfaatkan prinsip ekstrusi tadi. Oke, bahkan ini juga tidak hanya dimanfaatkan untuk pangan, tapi juga untuk makan. Atau mungkin yang kalian istilahnya kenalnya dengan istilah pelet-pelet itu. Nah, jadi ini bisa berupa makanan ringan untuk produk sarapan dan sereal, berupa pasta, pakan, termasuk juga sosisnya. Jadi kalau di industri itu, pengolah sosis itu bahannya dimasukkan ke dalam alat feedernya, nanti lubaran keluarnya tadi biasa nanti ukuran kayak sosis, baru nanti masuk ke selontongan jadi kayak pengisian gitu. Atau mungkin juga ini bisa dipakai juga untuk produk yaitu suplemen atau daging turuan. Jadi kalau kalian mungkin sering nemuin juga yang vegetarian, ada resto yang jual produk, kok bisa ya Bu ya dia dapat tekstur kayak ini baru dari daging, tapi dia dari dari jamur gitu, misalnya dari protein kedelai. Kok bisa bentuknya juga menarik dan unik, salah satunya bisa dipakai dari menggunakan produk ekstrusi ini. Oke. Nah, produk ekstrusi sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti mendorong keluar, push out. Ya. Jadi sebenarnya ekstrusi ini tadi saya sebutnya adalah dia itu mempertahankan sistem dorongan tadi tuh, pompa. Atau kalau kalian mungkin pernah lihat ya, kalian bikin kue, kalian masukin corong. Nah, sistem ekstrusi juga seperti itu. Jadi, tapi tidak hanya mendorong. Jadi, ekstrusi ini sistem pompa, selain dia mendorong untuk mengeluarkan keluar, secara kontinu dia juga memasukkan. Ada feedingnya yang dari belakang, di dalam ulirnya tadi dicampurkan, diaduk, dan dalam tanda kurung ini ada kadang-kadang memasak. Karena memang ada beberapa tipe produk yang kemudian diberikan panas atau menghasilkan panas, sehingga tadi terjadi proses pemasakan di dalamnya yang kemudian didorong terus-menerus sehingga akhirnya memaksa produk itu keluar. Nah, keluarnya itu di ujung, yang satunya lagi membentuk dan kemudian tergantung alat keluarannya. Kalau alat keluarannya bentuknya bintang ya jadilah bintang.
Kalau keluarannya bentuknya ulir biasa ya jadi pasta, atau yang berlubang kayak makaroni, atau seperti apa. Itu akhirnya yang membuat kita bisa memanfaatkan proses ekstrusi untuk menghasilkan beragam jenis produk. Nah, awalnya ekstrusi ini dimanfaatkannya tahun 1930 untuk proses pengolahan plastik. Jadi saya tadi menyebutkan ya, yang saya nggak tahu kemarin kan juga ikut nggak sih yang ke yogurt, yang ke Yakult. Nah itu kan dia juga menyebutkan kalau ternyata biji plastiknya untuk dikembangkan itu dia pakai prinsipnya ekstrusi. Jadi biji plastiknya dikeluar, dikembangkan, itu pakai prinsipnya ekstrusi. Nah setelah melihat perannya ini yang bisa kita dapatkan banyak, jadi tidak hanya lewat pemanfaatan di produk plastik, tapi juga kita akan manfaatkan produk pangan. Yang pertama kali adalah produk pasta. Nah ini yang perlu kalian pelajari. Jadi hari ini saya baru menjelaskan materi terkait perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada bahan berbasis protein ketika dia diolah ya. Diolahnya bisa secara fisik ataupun secara kimia, tapi pengolahannya fisik dan kimia itu tidak hanya memberikan perubahan berupa fisik, pengurangan kadar air misalnya, atau permukaannya jadi lebih licin, lebih basah, atau pengupasan, tapi juga berupa perubahan karakter kimia. Misalnya kalau di protein tadi adalah denaturasi protein misalnya, atau hidrolisis, atau proteolisis. Nah ini contohnya nanti akan saya jelaskan juga adalah kalau di karbohidrat, perubahan biokimia yang harus kalian pahami adalah salah satunya adalah gelatinisasi pati. Sedikit review, gelatinisasi pati ini adalah pengembangan struktur pati, khususnya adalah granulanya, sehingga pada suatu titik komponen amilosa dan amilopektinnya pecah dari granulanya sehingga membentuk pasta. Nah, itu dia di sini akan terjadi pada proses gelatinisasi. Ternyata dalam proses ekstrusi ini juga bisa menyebabkan gelatinisasi. Sebentar, saya belum nunjukin kalian gambarnya dulu ya. Tunjukin gambarnya dulu biar kelihatan. Nah, ini loh alatnya. Jadi ekstrusi itu seperti ini kira-kira gambar alatnya. Dia adalah corong panjang seperti ini. Di bagian ujungnya dia nih adalah motor penggerak ulirnya. Di sini adalah ulirnya yang bergerak. Nah, dalam ulir yang bergerak ini dia keluar di ujung yang ada sistem pisau pemotongnya. Nah, di dalam ulirnya ini tergantung macam-macam. Nah, selain ini biasanya di atasnya ditambahkan ada kelompoknya preconditioner atau kita. Jadi di sini biasanya baru untuk pengadukan dan seterusnya, baru nanti dimasukkan yang benar-benar real extrudernya. Kira-kira seperti ini extrudernya kalau secara alatnya. Ya, nanti saya jelaskan lebih lanjut di bagian alatnya. Sekarang saya jelaskan dulu konsepnya. Oke, jadi atau kalian boleh bayangkan kayak gilingannya kopi, gilingannya daging gitu ya. Jadi ekstrusi itu seperti itu, ada ulirnya. Kalian bayangkan kalian punya ulir itu aja, punya paku bor, ulir itu kan ya dia bentuknya. Kemudian di antara sela-selanya itu dimasukkan adonan. Itulah proses ekstrusi. Nah, dalam proses ekstrusi tadi, kenapa juga bisa menyebabkan terjadinya gelatinisasi pati? Karena adanya perputaran dari rotor tadi. Dan biasanya bahan yang dimasukkan bentuknya adalah pasta. Pasta maksudnya pasta itu nggak hanya bahan kering, tapi ada tambahan cairannya, bisa air, bisa susu, dan seterusnya. Karena adanya perputaran menghasilkan air, otomatis ingat prinsip gelatinisasi, ada panas, ada air, ada pati, maka akan terjadilah gelatinisasi. Granulannya akan mengembang, swelling, lalu kemudian amilosanya keluar, pecah granulannya, dan kemudian akhirnya tergelatinisasi. Nah, akhirnya amilosa dan amilopektin yang bebas ini bisa membentuk suatu jaringan yang kental yang dinyatakan dengan meningkatnya kentalan dalam bahan. Jadi itu yang terjadi ternyata. Jadi logikanya gini, walaupun kalian sebenarnya tidak berniat melakukan proses gelatinisasi, tapi ternyata prinsip yang kita terapkan, pendorongan, adanya panas, itu ternyata mampu menghasilkan kesempatan untuk menghasilkan gelatinisasi. Sehingga tadi perubahan fisik yang kita prosesnya secara fisik yang kita lakukan
ekstrusi, tapi ternyata perubahannya tidak hanya perubahan fisik ya, dari bentuk pasta menjadi nanti misalnya kering, tapi juga bisa didapatkan perubahan secara kimia biokimia. Nah, dengan adanya gelatinisasi pati, maka efek berikutnya lagi secara biokimia, otomatis pati yang sudah tergelatinisasi, dia punya daya cerna yang lebih baik. Ya, nanti mungkin ada sedikit saya sampaikan, ada materi terkait pati resisten dan seterusnya. Salah satunya adalah kalau pati itu, tepung itu dimakan mentah, belum tergelatinisasi, dia sulit dicerna tubuh. Tapi kalau sudah tergelatinisasi akan sangat mudah dicerna tubuh. Makanya biasanya makanan bayi ya, MPASI, selalu disarankan dia yang bentuknya bubur karena sudah tergelatinisasi, ataupun kalau misalnya yang produk di pasaran pasti tipenya sudah mengalami gelatinisasi tadi, contohnya puff atau bubur instan itu juga contohnya sudah tergelatinisasi. Nah, adanya gelatinisasi ini juga bisa membentuk matriks satang yang khas sehingga menghasilkan produk yang bisa mengembang, yang bisa menahan gas, nah ini kita bisa bentuk macam-macam. Ini prinsipnya nanti sama ketika kalian belajar karbohidrat. Jadi kayak, oh kalau saya mau bikin renyah ya, berapa banyak tepung terigu, berapa banyak tepung beras yang harus saya tambah, komposisinya berapa, kenapa dipilih tepung berasnya banyak, apakah karena amilosanya banyak atau amilopektinnya. Nah, yang kedua, pada saat proses ekstrusi ternyata juga terjadi perubahan kimia penting lainnya, yaitu dari protein, khususnya terjadi denaturasi protein. Oke, materi yang saya jelaskan di awal tadi melalui YouTube, denaturasi ini perubahan struktur. Jadi proteinnya yang sekunder, tersier, dan kuartener hilang. Nah, sekunder, tersier, kuartener ini hilang, menyisakan yang primer. Kenapa? Tidak hanya karena panas, tapi salah satunya juga dengan adanya tekanan, asam, dan sebagainya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sekilas, produk ekstrusi ini ada pemberian tekanan, dan sometimes dihasilkanlah panas, sehingga itu tadi, mau nggak mau pasti proteinnya akan terdenaturasi. Ketika protein ini terdenaturasi, maka yang terjadi adalah dia akan mempengaruhi elastisitas dan daya tahan gas matrik, sehingga rasio pengembangan pada proses ekstrusi. Jadi sama dengan kayak, jadi kerjasama protein sama karbohidrat ini dalam menghasilkan produk extruded yang poros. Ya, kalau terlalu banyak protein, tekstur renyahnya berkurang. Tekstur renyah itu didapatkan dari amilosa amilopektin. Tapi kalau dia terlalu banyak amilosa amilopektin, nggak ada proteinnya, bisa dibayangkan kompong banget. Buletan di dalamnya, udaranya itu besar sekali. Kalian bayangkan ya, snack yang seperti itu. Siapa yang suka? Tetapi kalau dia terlalu banyak protein, dia akhirnya bentuknya agak madet. Tidak didapatkan dong produk ekstruded yang sifatnya crunchy, renyah dengan itu tadi. Nah, jadi ini, denaturasi ini, dia berperan penting. Denaturasi protein ini juga membantu matriks itu agar tidak, jadi gini, penting, jadi biar teksturnya itu bisa chewy tapi jangan terlalu banyak intinya. Ya tadi kayak saya bayangkan kalau kalian punya chicky ball, itu kan dia terdiri dari jagungnya, ada proteinnya, sama ada tepungnya. Disarankan harus pada beberapa titik tertentu sehingga tetap crunchy tapi tetap lapisan, kan protein itu berfungsi sebagai emulsifier sehingga gurihnya kerasa dari lemaknya dan seterusnya. Tapi kalau terlalu padat nanti dia pecah jatuhnya, nggak bagus nanti ekstradatnya. Nah, kalau tadi protein dan lemak, protein dan karbohidrat, sekarang adalah lemak. Jadi, lemak ini juga berpengaruh pada mutu produk ekstrudat, yaitu pada gelatinisasi pati. Dengan adanya lemak, maka suhu gelatinisasi pati akan meningkat, ya. Nah, kalau pada beberapa kasus memang kita ingin menghasilkan produk ekstrusi yang tidak terlalu mengembang, tidak terlalu poros kayak tadi ya, kayak di sereal snack itu ya, yang di coklat koko sama bandingkan yang bintang. Di koko crunch itu dia lebih padat bentuknya ketimbang yang bintang yang star itu. Kenapa? Logikanya karena mengandung coklat. Coklat itu lemak. Ketika ditambahkan, maka suhu gelatinisasi meningkat, termasuk juga menurunkan rasio pengembangan. Jadi nggak terlalu poros, agak padat gitu.
Nah, biasanya kalau ini mau kita lakukan, ya tidak benar-benar merusak sistem. Tambahkan pada porsi secukupnya dalam proses ekstrusinya, baru nanti di bagian akhirnya kita tambahkan lagi lemak atau minyak untuk cita rasa. Kalau khususnya yang dipakai sebagai flavor. Jadi kalau kalian amati, yang di produknya Coco Crunch yang real ya, bukannya di pasaran yang murah meriah, yang real dari pabrik itu Nestle. Di luarnya pasti ada coating coklatnya. Karena tadi untuk menambahkan flavor. Kalau dia tambahkan terlalu banyak juga di dalam proses ekstrusinya, yang keluar nggak bisa poros, masih sangat terlalu kecil sekali. Jadi kombinasi. Oke, sistem ekstrusi itu sendiri terdiri atas tiga tahapan: pra-ekstrusi, ekstrusinya, dan pasca ekstrusi. Kita jelaskan satu-satu. Apakah itu pra-ekstrusi? Jadi pra-ekstrusi itu sebelumnya kita mengolah bahan bakunya. Pada tahapan pra-ekstrusi itu biasanya tahapan yang dilakukan adalah blending atau mencampurkan bahan-bahan dan moisturizing atau penambahan air. Jadi cuma nambahin bahan sama air, nggak ada ngaduk. Ngaduknya terjadi di dalam proses ekstrusi. Jadi penyampuran ini blending ya, penambahan bahan-bahan tadi biasanya ditambahkan dalam bentuk tepung atau grits. Grits itu meniran, jadi kayak jagung yang kecil-kecil gitu. Kemudian harus dilakukan dengan baik, atau apalagi kalau bahannya ada tipe minor. Jadi kayak misalnya kalau ditambahkan terkait ya, biasanya kita selalu mikir, oh kalau mengembang berarti ada bagian serunya. Enggak, belum tentu. Jadi bisa aja kita kayak contohnya gini ya, dini-dini itu kita mau tambahkan pewarna ya kan, kita mau nambahin pewarna. Maka cara penambahan pewarnanya jangan tambahkan ke tepungnya, dia nggak akan merata. Karena dia komponen minor, sedikit sekali dipakai. Tambahkan di airnya, baru nanti dijadikan air itu sebagai moisturizer. Itu lebih bagus dalam pencampurannya. Nah, pencampur ini ada namanya, tipenya dari bond blender atau horizontal mixer. Nanti kita lihat gambarnya. Lalu kemudian di pra-ekstrusi ini juga ada penambahan kadar air atau moisturizing. Yang ditambahkan seberapa banyak? Jangan bayangkan kayak kalian bikin adonan donat. Yang ditambahkan kalau untuk bahan-bahan ekstrusi itu sangat sedikit, hanya 4-8%. Ini bergantung pada produk yang diinginkan. Kenapa memang tidak perlu banyak-banyak? Karena ekstrusi ini juga sebenarnya bagian dari pengeringan. Jadi dia keluar itu bisa bentuk langsung kering puff. Kalau biasanya kita mau menghasilkan yang tipenya adalah nggak puff, kayak contohnya menghasilkan spaghetti atau pasta, itu baru penambahan kadar airnya agak tinggi. Tapi kalau bentuknya puff, kayak misalnya Chicky Ball, Star, atau misalnya yang kelompoknya Coco Crunch, itu kadar airnya ditambahkan cukup sedikit sekali. Nah, dalam penambahan moisturizing ini juga harus bagus, merata, agar konsisten produk yang dihasilkan. Kalau dia tidak seragam, maka terjadi inkonsistensi kondisi ekstrusi, akhirnya produknya juga gitu, ada yang ngembang banget, ada yang nggak ngembang. Oke, ini tadi ya saya sudah tunjukkan. Jadi di bagian awal ini kelompoknya pra-ekstrusinya, di pra-conditioning, kemudian penguapan untuk pengkondisian, dan seterusnya di atas sebelum nanti masuk ke ekstrudernya. Nah, ekstruder itu sendiri ada yang tipenya tipe roll. Tadi ada yang saya sebutkan gambarannya paling umum memang adalah satu ulir, tapi ada juga yang bentuknya tipe roll gini, jadi kayak dua ulir yang lapisnya tipis yang bekerja menekan. Tapi biasanya ukurannya yang paling belakang itu kecil, urilnya ke depan makin tipis, sehingga tadi berjalan ke depan. Oke, atau yang kelompoknya adalah tipe piston, keluar masuk gitu, ditekan, digenjot. Nah, ini yang sering banyak dipakai adalah yang tipe ulir. Jadi bisa dilihat ya, ulirnya pertama feed section ini kecil, dorong dia besar, sehingga di sini tuh tekanannya besar. Compression, di sini ada compression dengan terim pemanasan sampai dia keluar. Di sini keluarnya dipotong-potong, di die-nya namanya. Ini jenis extruder yang paling banyak digunakan adalah tipe ulir. Nah, ini kayak gini. Ulirnya satu, tapi tipe apa ya? Ulir apa, single screw atau twin screw. Jadi twin screw tuh kayak ada dua gitu bolak-balik. Kalau single itu hanya satu arah doang. Oke, paling banyak dipakai ulir tunggal berputar dalam barel yang akan memberikan aksi pemompaan. Nah, ini. Jadi ada banyak tipenya. Ini ada yang increasing root diameter, makin lama diameternya makin besar.
Ada yang decreasing tapi root diameternya naik, atau dia tetap tapi volume ruang ulirnya bernambah atau gabungan, atau juga ada plat-platnya. Nah, kalau ulir ganda, aksi pompanya lebih baik, kapasitas lebih besar, ada yang sarah, co-rotating, ada yang counter-rotating. Kayak gini kira-kira. Jadi pakai 2 ulir gitu. Dia yang satunya berputarnya seperti apa ini, kayak gini kira-kira. Bisa dibayangkan ya, nanti cari di videonya. Jadi, contoh ulir ganda, 2 ulir digandengkan, tapi tetap dalam satu porosan ini. Oke. Nah, ini yang terjadi juga sama, cuman beda di 2 ulirnya tadi, tapi prinsipnya biasanya sama. Pasti mendekati ujung, pasti dia ruangannya sekitarnya mungkin kecil, sehingga tekanan cukup tinggi. Pas dikeluarkan itu sesuaikan tekanannya sehingga dipotong pas didainya menghasilkan produk yang seperti apa. Ini secara umum profilnya yang terjadi, jadi tekanannya semakin lama tuh meningkat, paling tinggi itu pasti di sini di belakang, pressuring, karena dia ruangannya semakin kecil, mendekati dia tekanannya tinggi sampai di titik dipotong, keluar tekanan udara, dia jadi mengecil sehingga tadi mengembang, karena dari tekanan tinggi sama tekanan rendah akhirnya produknya puff, mengembang besar gitu. Puffing. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Didainya itu tadi karena awalnya tekanannya sama, didorong, naik, didorong lagi, naik maksimum, keluar gede, dai, di lubangnya dipotong, ping, keluar puffing. Nah, itu yang terjadi di extrusinya. Di extrusinya tadi ada pemanasan, kalau di extrusinya ada pemanasan, peningkatan penekanan, pencampuran. Nah, keluarnya nanti di sini, di pasca ekstrusinya ini, sehingga menghasilkan tadi produk ekstrudat yang mengembang tadi. Hasil produk ekstrusi, ekstrudat bisa merupakan produk akhir, tapi biasanya juga belum. Kenapa belum? Karena masih ada pemotongan, pengeringan, menambahkan flavor, pendinginan, dan pemanasan. Oke, nah, ini ujung ulirnya, dainya itu, pemotongnya dia ada pisaunya macam-macam, ada lubang keluarannya. Nah, kayak gini nih. Ada lubang keluaran, ada pisau. Lubang keluarannya ini macam-macam, bisa kita setting. Bentuknya bintang, hasilnya bintang. Bentuknya ulir bulat, hasilnya kayak spaghetti, ini tinggal dipotong aja. Kalau dipotong pendek jadi kayak ring-ring. Kalau dipotong panjang jadinya kayak spaghetti atau makaroni. Nah, itu beda. Jadi seperti ini. Potong keluarannya. Nah, ini. Jadi produknya ini keluar, seret, produknya keluar, pisaunya dipotong, nanti pisau lagi berikutnya, tek, dan seterusnya. Jadi ini prosesnya terus menerus. Gitu. Jadi extruder, di cutter gitu. Oke, nah biasanya setelah keluar baru ditambahkan flavor dengan cara drum dryer dikocok dalam drum di horizontal. Oke, keuntungannya karena dia diaduk, diputar tadi, namanya gentle yet regular movement, distribusi flavornya lebih seragam dan berputar sehingga meminimalkan kerusakan produk. Dari baja stainless sehingga lebih higienis, mudah dibersihkan, dan kecepatan aliran putaran drumnya bisa diatur sesuaikan dengan produk. Nah, ini contoh proses ekstrusi untuk berbagai jenis produk pangan. Oke, ini ada contohnya sweet snack and cereal. Nah, biasanya di sini kalau orang-orang teman-teman teknologi pangan tuh banyak tuh inovasinya, sereal kayak zat apa. Biasanya gini, kan kita sekarang maunya instan ya, semua sarapan aja mau enak, serealnya ini sering banyak dipakai. Oke, biasanya bahan mentahnya bisa jagung, beras, ubi, multisereal, lain-lainnya sesuai dengan yang kita formulasikan bahan mentahnya. Di pra ekstrusinya kita tambahkan air kondisi tertentu, mau tambahkan susu bubuk, gula coklat, biar lebih bergizi, tapi prinsipnya adalah tadi free flowing, jadi bukan kayak pasta, masih kayak apa ya, adonan tapi agak basah, tapi masih mawur gitu. Kalau saya pernah praktikumnya memang seperti itu, baru nanti diekstrusi. Jadi ketika dimasukkan ekstrusi, nanti raw materialnya ditekannya kemudian
berikan tekanan, ada panas, terjadi gelatinisasi, denaturasi protein, kemudian nanti dikeluarnya dipotong biasanya pakai kalau sereal ukurannya kecil cuttingnya, kemudian tadi kalau mengandung protein ini, produk to be consumed in milk have denser texture so that they can remain crunchy for a longer period of time. Biasanya kalau produk sereal itu kalau mau dikonsumsi dengan susu, dicari yang dia teksturnya lebih, jangan terlalu crunchy. Kalau terlalu crunchy gampang kempong kan dia. Kena susu pahing hilang, renyahnya nggak ada. Makanya tadi biasanya ditambahkan lemak tadi beberapa, lebih dense lagi jadi tetap crunchy. Nanti di flavoringnya dikasih flavoringnya di water base karena dia nanti dikasih susu tadi di coating pakai gula milk powder, kemudian ya nanti baru dikeringkan. Jadi setelah di flavoring bisa dengan di spray atau tetap dipakai drum dryer, baru kemudian nanti dikeringkan hingga mengering. Flavoringnya juga kadar airnya cukup. Setelah dikeringkan, baru nanti dengan oven, baru nanti dikuling, baru dikemas. Oke, ini kira-kira kalau alatannya seperti apa. Nah, ini juga menarik nih, ada co-extruded center filled pillow. Ini ada kalau bikin extruded tapi tengahnya ada isinya. Bisa nggak Bu sekali jalan? Oh bisa, tenang saja. Tapi ada dua ulir gitu. Ulir dalam, bagian isi sama ulir luar. Jadi pas di dalamnya itu diatur. Extruded yang di tengah sama extruded yang di tepi. Lanjutnya hanya seperti itu teknologinya atau yang seperti ini gambarannya. Biasanya yang jadi filling itu adalah krim atau pasta tertentu ataupun dari coklat. Bisa dibaca, reaksesnya bahannya sama, agak mawur tadi, dari bahan tepung-tepungan, nanti kalau fillingnya dipisahkan lain, di bahan yang berbeda. Kemudian baru diekstrusi dengan sistem tadi ya, sehingga isinya di tengah, luarannya di luar, tepungnya di luar, baru nanti di luarnya. Nah, pastinya kalau menghasilkan produk ekstrusi yang seperti tadi ada isi yang tengahnya, tipe tekanannya juga harus disesuaikan. Kalau tekanannya terlalu tinggi, kita dihasilkan produk yang bagus, yang crunchy, tapi mungkin isiannya tidak tertata dengan rapi. Makanya harus disesuaikan sehingga isinya tetap pas. Kalau yang beda, kalau dia produknya hanya puffing yang kayak tadi Coco Crunch atau Star yang nggak perlu ada isian, mungkin bisa tekanannya lebih tinggi sehingga dihasilkan produk yang lebih puff. Nah, sama juga semuanya setelah diselesaikan pasca ekstrusinya, kasih flavoring atau tertentu, biasanya dikeringkan, baru nanti dikemas. Oke, kalau yang ini adalah tipenya savory snack yang asin-asin, ya serupa sebenarnya kayak sereal, tapi di sini bentuknya lebih menarik dan unik lainnya. Nah, sebenarnya sama sistemnya kayak awal tadi. Di pre-ekstrusinya ada blending sama moisturizing, bukan wetting ya, moisturizing, tambahkan campur bahannya dengan air, baru diekstrusi. Nah, ini yang mempengaruhi adalah tipe ekstrusinya. Keluarannya daunnya itu yang menarik seperti apa. Sama, kemudian nih, the dose raw material so long as their major component is starch or protein are extruded and formed into an expanded and shaped basic liquid. Tadi basisnya adalah protein dan pati, sehingga nanti dia tekanan tinggi sehingga di luar dia bisa puffing mengembang. Ya. Baru nanti sama dikeringkan juga di flavoring. Oke, itu materi saya hari ini terkait ekstrusi dan produk ekstrudan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Atau mungkin ada penjelasan saya yang belum dimengerti, monggo. Sebelum saya akan tutup di live Zoom-nya. Oke, Mas Faizuddin mengangkat tangan, monggo Mas Faiz. Mas Kadir.
Masih online kan ini semuanya? Masih, Bu. Mungkin itu kepencet, Bu. Oh alah, Iya, kepencet. kepencet, Bu. Masih, Bu. Oke, ayo. Ada pertanyaan, biar ada interaksi. Kalau kemarin katanya, kalau di WA, sulit interaksinya, lebih suka di Jimit. Sekarang pakai Jimit. Sudah live interaction. Ayo, ada yang mau ditanyakan atau penjelasannya seperti apa? Monggo. Ini yang di quizisnya masih ada Mbak Siti yang belum selesai. Jadi saya nggak bisa stop. Kalau Mbak Siti udah selesai, bisa saya stop, kita akan bahas. Tapi Sitinya masih ongoing. Caca ini Talita kah? Ngisi ulang ya? Iya, Bu. Nyoba lagi, Bu, tadi, Bu. Ya jelas lah, pengisian kedua harus lebih tinggi ini. Oke, ayo, monggo kita punya waktu sekitar 10 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Monggo siapa silakan. Gantian yang saya tanya deh kalau gitu. Ini hari apa ya? Hari Senin. Senin. Oke, kita lihat saja. Oke, Senin itu hari pertama. Ya udah, yang pertama kan Caca nih. Menggeser Septi. Ya, coba sebutkan. Tadi saya sebutkan ada 3 tahapan dalam proses eksklusi apa saja, Ca? Halo? Proses apa, Bu? Talita? Bu Yun. Iya. Dengar Proses pertanyaan apa? saya tadi. Proses apa, Bu? Ada tiga tahapan dalam proses ekstrusi. Coba sebutkan apa saja itu. Yang pencampuran tadi, tuh, Bu. Sebutkan saja apa, nanti saya benarkan atau saya salahkan. Ada pencampuran, pengadonan, sama pembentukan. Ayo, kayaknya saya sih nggak bisa. Bentar. Oke, saya tanya satu-satu berikutnya. Septi, ada? Talita dibenarkan ya jawabannya? Iya, Bu. Septi ada? Halo? Mbak Septi ada? Mas Hendiar ada? Mbak Deva ada? Meriski ada? Suara saya masih terdengar nggak ya? Masih, Bu.
Masih, Bu. Ini kata Butul yang saya panggil-panggil berarti nggak ada yang menyaut ya. Oke, berikutnya ada Laksamana Haris. Haris ada? Ya, Bu. Oke, Haris. Halo. Halo. Oke, Haris. Coba jelaskan pada saya apa yang terjadi pada protein dalam proses ekstrusi. Pada proses ekstrusi itu protein terjadi mengalami denaturasi, Bu. Oke. Kalau protein yang terlalu tinggi, kira-kira produk ekstrudatnya kan seperti apa? Itu, Bu. Terlalu ciwi dan teksturnya kurang. Teksturnya kurang. Oke, berarti dengerin tadi Haris ya, terlalu ciwi atau terlalu tidak mengembang. Oke, thank you Haris. Berikutnya saya tanya Vincent. Ya, Bu. Oke, Kak Vincent, kalau karbohidrat seperti apa yang terjadi dalam proses ekstrusi? Tergelatinisasi, Bu. Oke, tergelatinisasi. Terus apa lagi? Karbohidrat ini yang menentukan apanya di dalam ekstrusi? Itu, Bu. Mengembang atau enggak? Oke, sip. Jadi kalau pada protein juga sebenarnya membantu mengembang apa enggak, tapi selain dia memberikan tekstur ciwinya tadi, nah kalau karbohidrat ini produk ekstrudnya fokus pada pengembangnya. Jadi kalau dapat tekstur kempong enggaknya tuh ya tadi seberapa banyak karbohidrat ditambahkannya tadi. Biasanya adalah pada komponen amilopektinnya. Oke, terima kasih Sinta. Sama-sama, Bu. Oke, berikutnya Mas Saiful. Ada? Iya, Bu. Ya, oke, jadi. Pul, coba jelaskan. Kalau tadi sudah protein, karbohidrat, nah lemak. Apa yang terjadi atau apa pengaruhnya lemak pada proses ekstrusi? Oke, sambil nunggu Saiful menjawab, sudah semuanya saya end kan di kuisnya. Saiful kalau bisa on apa? Oke, sudah keluar hasilnya. Selamat buat Caca, Hendiar, sama satu lagi tadi Septi. Oke, jawabannya Saiful nggak bisa on mic ya? Waduh, sedihnya, mic-nya rusak. Beli headset biar enak. Oke, dapat mempengaruhi tekstur dan rasa makanan. Oke, kalau lemak itu saya ulangi ya, lemak itu kalau dalam ekstrusi itu meningkatkan suhu gelatinisasi, sehingga biasanya sama kayak protein tadi mengurangi pengembangan, bahkan bisa sangat menghambat pengembangan. Tapi memang dia disukai, makanya biasanya biasanya lemak ditambahkan sedikit dalam proses ekstrusinya, nanti baru di coating terakhirnya di bagian akhir. Karena tetap kita mau rasa makanannya yang enak. Oke, sementara itu ini yang terkait bisa dilihat di slide layarnya. Ini kita sedikit bahas ya, struktur protein, banyak benar ya, sudah 4 struktur protein. Kemudian ini, gugus karboksil dan amino itu diikatnya dengan ikatan peptida. Ikatan peptida itu adalah ikatan kovalen ya, diingat-ingat. Kemudian manakah dari jenis ikatan ini yang tidak ada di ikatan sekundari? Sekundari itu hanya
Kalau ikatan peptida ini di struktur primer, ingat-ingat ya, ikatan hidrogen itu di sekunder. Nah, di sulfida sama ionik ini ada di ikatan tersier dan kuartener. Jadi kalau yang tidak eksis di secondary structure berarti ya ini di sulfida sama ionik. Oke, berikutnya perbedaan dari tertiary dan quaternary apa? Nah, kalau tertiary itu dia polipeptida, banyak sekali ya dari struktur poliprotein yang terhubungkan gitu ya. Oke, double bond dia bukan bahas double bond, ikatan tidak ada double bond, fibrose juga bukan dibahas di tertiary, kemudian water soluble juga bukan dibahas di tertiary. Oke, saya lanjutkan. Ini banyak yang benar ya. Unit terkecil atau yang diulangkan di protein adalah asam amino. Kemudian polipeptida ini tergolong dari berapa? Nah, ini sebenarnya mungkin sorry ya, kecil saya ngambil gambarnya ya. Ini berapa asam amino, berapa peptida. Kalian lihat bawahnya. Kan semuanya sama ya, H sama 0. Ini berarti asam amino. Kalau kalian lihat di sini ada H0 ini 1, 2, 3. Berarti ada 3 asam amino, 3 ikatan peptida. Simpelnya seperti itu. Oh, sorry. 3 asam amino berarti ada 2 ikatan peptida. Ikatan peptidanya itu yang disimbolkan dengan NH ini. 1, 2. Ya, ada 3 asam amino di atasnya. 3, ini 2. Oke, kemudian ini adalah kolagen. Dia kalau sudah struktur yang, nah ini kan kalau struktur yang pink aja ini itu mungkin adalah struktur tersier. Kalau pink sama hijau 2 sama 3 ini berarti dia kuartener. Oke, itu protein yang lengkap, benar. Nah, ini mungkin saya salah pakai apa namanya, tapi apa namanya saya pakai apa kuncinya non meat example, jadi bukan daging, tapi ini benar sih, bukan daging dari sumber protein. Ini memang telur, tapi telur kan bukan daging ya, nggak apa-apa ya. Yang di sini kenapa bukan? Karena apel sama bayam kan bukan sumber protein. Kalau ini carrot itu wortel, kali brokoli bukan sumber protein. Tapi ini egg ini benar ya, dia bukan daging, tapi telur dan sumber protein dan bukan daging. Ini benar ya. Kemudian fungsi protein dalam tubuh pasti ya memperbaiki sel-sel yang rusak, bukan energi ya. Energi itu adalah karbohidrat, wamkashan body organ itu lemak, vitamin itu juga lemak, adik, semuanya salah juga, semuanya benar juga bukan. Oke, denaturasi, sequence of proteinnya apakah sama? Apakah when denaturation occur, the sequence of the protein will not remain the same? Jawabannya salah. Kenapa? Ya, kalau terdenaturasi kan sequence itu adalah di struktur yang primer, yang pertama urutan dia, apakah dia fenilalanin, apakah glutamat, itu kan di struktur yang primer. Ketika denaturasi kan dia nggak merusak struktur primer. Jadi apakah setelah denaturasi struktur proteinnya tidak akan sama? Salah. Ini banyak yang benar. Adalah cairannya dari curd, dari keju, kalau padatanya namanya curd. Kemudian kalau di susu diingat-ingat ya, kasein, albumin di telur, kolagen di daging, gluten ini ada di gandum, tepung terigu. Kemudian any change of the shape of a protein molecule without breaking peptide bonds. Nih, perubahan dari protein, kelompok molekul protein tanpa merusak ikatan peptidanya apa? Pasti namanya denaturasi. Kalau oksidasi itu kayak contohnya dikarboksilasi, deaminasi, hilang, pasti pecah. Reduksi juga sama pecah. Ini bukan dimaksud esensial. Ini esensial amino acid itu asam amino yang dia tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Oke, koagulasi contohnya apa? Nah, ini telur dimasak, curd, gelatin. Water ini bukan. Oke, denaturasi dapat nih menyebabkan daging mengecil, mengeluarkan air,
kemudian protein kayak tadi mengendap, kemudian proteinnya terbuka tertutup, justru malah lebih bagus ketika dia dimakan, karena kalau protein sudah terdenaturasi, struktur yang sulfida yang ionik hilang, tinggal yang struktur primer sehingga mudah dipotong oleh enzim tubuh kita. Bu Yun, Ya, maaf menyela Bu. silakan. Kami ada kelas basis data, Bu. Oh, oke. Bentar dikit lagi kok. Ini benar semua, proses biokimia pada protein, kemudian gelatin tipe A yang asam, B basa. Nah, insulin ini aja yang tidak mengandung zat besi, kemudian degradasi dalam pembuatan keju namanya proteolisis ya. Hidrolisis itu umum, protein karbohidrat, khususnya kalau protein namanya biasanya proteolisis. Lalu yang terakhir, ini keju edam. Lalu produk turunan yang tidak memanfaatkan prinsip fermentasi tahu atau tofu. Susu ini yang dari denaturasi fisik butter, nanti dilihat di slide-nya. Oke, itu materinya sudah saya review juga semuanya. Alhamdulillah, kita kuliah hari ini sudah kita selesaikan. Nanti mungkin akan ada tugas, nanti saya infokan aja di Google Classroom. Ini seperti sama juga yang lainnya, juga tugas ini. Nanti saya ceritakan di Google Classroom saja biar lebih mudah. Karena kalian juga ada kelas, saya tutup hari ini kelasnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat belajar. Tetap semangat ya, tetap aktif dan tetap sabar ya. Memang seperti ini harus dilalui. Kalau kalian nggak mau melaluinya, nggak sabar ya nanti ketinggalan dan malah hilang nanti dari peredaran. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah dan berdoa masing-masing. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Om Swastiastu.